kita akan menilai. Di sini ada pemirsa yang dari Universitas Indonesia, Fakultas apa? Teknik. Teknik. Saya ingin melihat tinggi badan kalian. Boleh yang 2 baris ini dulu. Coba berdiri. Aktivitasmu apa aja olahraganya? Main bola aja. Main bola? Kamu aktivitasnya apa, sayang? Olahraga. Futsal. Futsal. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, itu sekilas dari saya bahwa tidak rekayasa mereka memberitahukan kepada Anda mengenai beberapa aktivitas, dan itu dibandingkan dengan tinggi badan sesama teman, bahwa olahraga itu sebenarnya sedikit berpengaruh, tapi pengaruhnya itu di saat kapan. Nah, itu salah satu wacana yang akan kita bahas di segmen tinggi badan, tapi akan banyak wacana lagi, dan saya sudah ditemani oleh Dr. Melanie dan Denny Sumargo. Ya. Dr. Melanie, Denny Sumargo, tadi sekilas saya tanya kepada teman-teman bahwa dari sisi olahraganya aja, pingpong sama basket sebagai seorang atlet perbedaan signifikan yang berkaitan dengan tinggi badannya apa, Den? Ya, kalau pingpong kan gerakannya tidak melompat ya. Oke. Dia lebih di tanah, tidak melawan gravitasi sih sebenarnya. Jadi standarnya sih main basket tuh lebih merangsang ya. Merangsang badan untuk bisa lebih ketarik ya. Nah, gerakan jumping gitu. Jumping ya. Karena yang pingpong kan nggak mungkin, kalau jumping main pingpong kan aneh gitu kan. Itu dia ya. Berarti jenis olahraga mempengaruhi, tapi kapannya. Nah, masih banyak wacananya. Saya minta Denny membantu saya sebagai asisten hari ini untuk menanya aspirasi dari pemirsa yang di studio, mitos atau fakta wacana kita. Yang pertama nanti akan ditegaskan jawabannya oleh Dr. Melanie. Saya Andre, Dok, mau nanya nih, Dok. Katanya salah satu manfaat dari makanan rebung itu katanya bisa membuat badan menjadi tinggi atau besar gitu. Nah, itu kira-kira mitos atau fakta, betul? Kebanyakan mitos, silakan Den. Tadi bilangnya apa? Mitos. Alasannya? Karena mungkin kalau rebung itu tidak mengandung kalsium. Buktinya panda aja itu makan bambu tiap hari tapi nggak tinggi ke atas, tapi tingginya ke samping. Mukanya sains. Silakan, bagaimana, Dok? Jawaban dari pernyataan tadi adalah mitos. Dokter Melanie bisa dibantu penjelasannya? Tergantung umurnya sih. Yang kalau dia dikonsumsinya memang pada masa dia lagi pertumbuhan, ya itu kan bisa membantu. Jadi memang ada zat-zat yang bisa membantu kan, kayak kalsium, vitamin D, zinc, yang seperti itu. Jadi ya carilah bahan-bahan makanan yang seperti itu untuk diberikan kepada anak Anda pada saat usia pertumbuhannya. Masa pertumbuhan itu lagi optimal. Tadi ya dibilang bahwa wanita di usia berapa, pria di usia berapa. Betul. Ya. Jadi ya rebung untuk tinggi badan kalau dikonsumsi seusia saya, seusia Denny ya, yaitu wassalam ya. Oke, kita masuk ke pernyataan kedua. Halo Dr. Rian, ini saya Mike Lewis. Saya ada pertanyaan. Itu fakta atau mitos? Kalau kita berenang itu bisa nambah tinggi badan? Tadi cowok, sekarang cewek ya? Iya. Nama siapa? Sarah. Jawabannya? Menurut saya fakta. Alasannya? Karena mungkin dari gerakan berenang sendiri kan seperti meregangkan badan gitu. Jadi mungkin bisa menambah tinggi badan juga. Jawabannya adalah fakta. Ditegaskan, Dok. Kenapa berenang bisa menambah tinggi badan? Jadi dengan gerakan berenang itu terutama gerakan gaya bebas ya, itu kan akan memperpanjang tungkai spine-nya kita gitu. Kesannya seperti menambah tinggi badan, tapi itu sebenarnya membetulkan cara kita berdiri gitu ya. Tapi tadi seperti yang dokter bilang bahwa apabila ini dilakukan di saat memang masa pertumbuhan itu terjadi optimal, itu bisa terbukti ya. Balik lagi, ingat aktivitas apapun, makanan apapun, kalau tidak dilakukan di saat masa goal age-nya itu ya tidak akan maksimal. Betul. Ya, itu. Baik. Ke wacana berikutnya. Nah, ini saya aja sempat percaya nih, Dok. Dan sampai sekarang, apakah Anda setuju semakin cepat usia anak disunat atau dikhitan itu bisa mempercepat tinggi badan seseorang? Mitos atau fakta?
Ini asik nih dok. Cocoknya laki-laki kali ya. Fakta atau mitos? Ini Dia tarik napas loh. fakta Fakta. kayaknya. Jawabannya adalah mitos. Wah, mitos itu ternyata. Mitos. Silakan dok, penjelasannya. Enggak lah, nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Iya. Kalau kita analisa, mungkin zaman 10 atau 15 tahun yang lalu, anak-anak baik pria maupun wanita itu puber masih belasan ya. 12, 13, pas kebetulan itu memang sunat atau khitan dilakukan di usia tersebut. Jadi terlihat abis sunat kok anak saya gampang banget tumbuhnya ya. Untuk laki-laki terutama. Tadi kan dokter bilang bahwa saat puber adalah awal optimal dari tinggi badan. Mungkin di saat pas lihatnya aja, tindakan sunatnya itu enggak ya. Ya. Kita masuk ke wacana berikutnya. Halo Dokter Rian, saya punya pertanyaan. Mitos atau fakta? Dengan sering melakukan pull up, apakah benar bisa menambah tinggi badan? Nah tadi alasannya? Fakta. Alasannya. Alasannya mungkin struktur tulangnya mungkin ketarik kali. Jadi mungkin memperbaiki struktur tulang yang di belakang, tulang belakang. Jadi lebih tegak gitu maksudnya? Ya, kayak penjelasan dokter tadi. Wih, bagaimana pendapat dari medis? Jawabannya adalah mitos. Wah. Silakan Dokter Melani, kenapa mitos dok? Ya kembali lagi, tinggi badannya sebenarnya udah tercapai, tinggal kita memperbaiki posturnya dia. Kadang-kadang nih yang udah bagus-bagus dikasih tinggi tapi malu jadinya bongkok gitu kemana-mana gitu. Nah jadinya itu sebenarnya untuk memperbaiki dia punya postur untuk berdiri lebih tegak, duduk lebih tegak seperti itu Pak. Jadi membiasakan dirinya gitu. Itu baik. Tapi Den, sebelum saya menutup, kamu kembali dulu ke sini. Tepuk tangan buat Denny. Kembali ke habitat. Terima kasih Dokter Melani atas kehadirannya Dokter Indonesia. Salam buat teman sejawat. Yap. Baik pemirsa, setelah ini ada suatu atraksi seru dari bintang tamu kami selanjutnya, yaitu aktivitas melayang. Jangan kemana, tetap di Dokter House. Waspadalah, kebiasaan mengorok Anda bisa berakibat kematian. Ini apa yang terjadi? Saluran nafasnya tersumbat.